Yes, akhirnya sampai juga BYD M6 DMi tipe superior. Karena ya, ini mobil cukup panjang ceritanya. Jadi waktu kita ke BYD HK yang di Solo gitu kan BYD HK itu baru buka di Klaten, Solo, sama Semarang. Nah, waktu di Klaten kita udah ambil yang Atto1. Kalau kalian belum lihat videonya, tolong videografer masukin di bawah ya. Nah, terus waktu kita lagi ke BYD HK Solo, karena kan mereka launching, kita datang pengen lihat seperti apa showroomnya, kepincut sama yang klasik. Karena waktu itu gue cobain mobil ini yang cross sama Dendima sama Mobi, ya, itu yang tipe tertinggi, yang captain seat, ada panoramic roof-nya di atas. Tapi waktu gue datang ke BYD HK Solo, gue ngeliat, wah, 298 baru aja diumumin harganya. Dan yang tipe klasik itu menurut gue menarik banget ya. Bayangin, 298 juta kalian bisa dapetin mobil 7-seater ya, yang proper, udah gitu hybrid pula, bisa dicas. Kalau dicas bisa jalan EV only 40 km. Nah, akhirnya gue pesen tuh yang standar ya kan ke BYD HK Solo. Nah, udah pesen, dikabarin bilang gini, "Mas, tapi kalau yang ready pertama itu yang cross ya. Yang klasik itu ready-nya nanti terakhir karena produksinya yang cross duluan." Udah tuh ya kan. Kita tunggu, dikabarin lagi, "Mas, yang ready sekarang dynamic. Yang klasiknya kita nggak berani janji lebih cepat, tapi kemungkinan Agustus akhir udah ready barangnya. Terus apa mau upgrade yang ke dynamic aja?" Dynamic dan klasik beda 20 juta. Yang paling bawah 298, yang di atasnya 318. Bedanya apa aja? Yang klasik dynamic itu sama-sama 40 kilo juga, eksteriornya pun juga sama, interior pun juga sama, nggak ada bedanya. Tapi bedanya ada di ini nih, spion, dia sudah retract ya. Terus dia juga punya kamera 360, airbagnya ada 6, dan katanya layarnya lebih gede, 10 inci. Ya kan, tapi kenapa kita mau beli mobil ini? Gue pengen mobil ini buat jadi mobil kantor yang di Klaten, ya, karena kantor Klaten sekarang udah mulai rame juga. Udah berkembang, alhamdulillah. Terus kita mau iseng bikin rental mobil di Jogja Solo. Jadi kalau misalkan kita pakai PHEV itu kan Klaten itu kan tengah-tengah Jogja Solo. Tapi ya nggak se-efisien itu, karena ke Jogja ke Solonya itu butuh driving ya sekitar mungkin ya 30 menit atau sejam lah. Nah, dengan adanya PHEV, 40 kilo pertamanya itu bisa pakai listrik aja, jadi kita lebih hemat. Nah, terus waktu dikasih kabar tentang dynamic yang ready, nambah 20 juta, gue berpikir, apa nggak nanggung ya? Nambah 40 juta lagi, bisa dapat yang cross. Karena yang cross itu bedanya banyak. Nih, kalau cross itu bedanya bodinya beda, lampunya beda, terus juga dia ada over fender seperti ini, ya. Ditambah lagi, baterainya lebih besar. Dia baterainya itu sekali cas bisa 100 km dan sudah support fast charging. Jadi kalau misalkan yang biasa, itu pas kita buka di bagian sininya, ya, yang klasik, dia itu cuma CCS-nya bukan combo, CCS 2 aja, yang kombonya di bagian bawah sini itu nggak bisa. Ya, jadi ya wes, nambah 40 juta, akhirnya kita ngambil yang versi cross. Nah, udah kan? Mau ngambil versi cross, advance kalau nggak salah namanya ya. Terus lihat lagi, kalau yang superior, nambah 20 juta lagi, dapat ADAS. Dan ADAS-nya kemarin gue coba bagus, dia bisa nyetir sendiri. Gue langsung berpikir, ini kalau misalkan ternyata gua sama keluarga tiba-tiba butuh mobil 7-seater mendadak ya kan. Nah, ini bisa nyetir otomatis. Gue ke Jogja atau Solo, udah tinggal pencet, set, langsung nyetir otomatis. Apa nggak nambah aja? Terus dia juga dapat power back door di belakang. Terus ada wireless charging. Kalau wireless charging mah nggak butuh-butuh amat ya. Yaudah, akhirnya nambah ke yang superior. Nah, nambah 10 juta lagi, kita dapat captain seat sama panoramic roof. 10 juta doang. Tapi karena gue bilang ini mobil mau sambil gue rentalin, jadi gue rencana, karena banyak banget temen gue itu yang sewa mobil ya pakai supir Jogja dan Solo. Cuman pas turun dari pesawat atau turun dari kereta, barang bawaannya banyak. Nah, ini mobil bagasi belakangnya sebenarnya lumayan ya. Cuman ya kalau dibawa pakai koper-koper gede tentu nggak bakal muat. Jadi gue di atas ini rencana mau gue pasang roof rail ya. Ini roof rail udah ada ya. Dan ini beneran bisa dipakai aluminium. Nanti kita tambahin roof rack
ke sana. Habis itu kita tambahin ini, roof box ya. Roof box kan sekarang banyak yang murah-murah ya. Jadi bayangin kalian, mau ke Jogja, Solo, sewa mobil ya kan. Ini unit pertama kita nih. Habis itu mau bawa barang, turun dari pesawat atau dari ini, masuk tuh koper-koper gede ya. Dan bisa buat 7 orang. Tapi karena kita nggak mau sewain tanpa supir, ya harus pakai supir, ya jadi 6 orang lah. Nah, kalau misalkan captain seat, bedanya di tengah sini jelas captain seat. Tengahnya nggak ada. Cuman yang versi ini aja ya, ini kan bukan captain seat ya. Kita buka dulu deh. Ini nih, jadi walaupun dia bukan captain seat ya, nih kita buka seperti ini. Lihat, ada sandaran tangannya. Jadi sama aja kayak pakai captain seat sebenarnya. Cuma bedanya nggak bolong dan bisa diisi orang di tengah. Itu sih sangat penting itu. Ya, jadi buat teman-teman yang mau sewa mobil ini buat di Jogja ataupun Solo, siap dijemput ya. Siap pakai roof box, jadi nggak perlu takut kalau misalkan kalian bawa barang yang cukup banyak, terutama yang koper-koper ya. Bisa taruh atas, di belakang penumpang bisa lega. Ditambah lagi juga mobil ini, kalau misalkan kalian beli BYD-nya di HK Group ya, kita dapat kaca film Solar Guard langsung dari bawaannya. Makanya tadi pas gue pakai pun, dia bawaannya udah lebih adem dibandingkan dengan kaca film bawaan lainnya ya. Nah ini sampai ke bagian sini, sampai ke bagian depan ya. Cuma untuk yang bagian depan nanti akan kita upgrade ke varian LX ya, karena kan varian LX itu mahal sekali dibandingkan dengan yang Black Phantom dan kawan-kawannya. Jadi biar nanti pas kita pakai buat di kantor sama pas disewain juga lebih enak. Nanti kalau misalkan ternyata rental Jogja sama Solonya rame, gue akan ambil BYD M6 lagi. Mungkin bisa beberapa karena M6 ini adalah 7-seater PHEV termurah. Kita punya charger di rumah atau di kantor. Aduh, rasanya malas sekali untuk mengisi bensin. Apalagi bensin tahu sendiri kan, sekarang mahal sekali ya. Enakan ngecas. Oke, lanjut kita bahas mobilnya lagi ya. Jadi ini bener-bener baru aja nyampe ya, bahkan plat nomornya belum ada. Terus gue tanya, plat nomor sementara dapat nggak? Dapat dong, cuma baru bisa Senin mas. Oh kenapa? Iya karena kemarin hari Kamis. Jadi awalnya mau ngambil yang BYD M6 DMI yang cross tipe apa tadi? Itu lagi Advance. Tiba-tiba gue ganti, diganti ke varian Superior. Nah makanya dia bilang baru diurus hari ini Jumat, nanti insya Allah hari Senin jadi baru kita bisa pakai jalan-jalan. Jadi ini mobil kita pakai aja nih di komplek Palapa dulu daripada kita melanggar kan. Nah yang cross ini kalian bisa lihat ya bentuknya. Sebenarnya gue nggak begitu suka dia punya over-fender kayak gini ya. Tapi ini suatu langkah yang jenius oleh BYD. Karena gue yakin kalau dibikin sama plek-ketiplek sama BYD M6 yang EV ya, pasti nanti ada beberapa oknum-oknum jahil ya yang mengganti grill depan atau bumper depannya dengan BYD M6 biasa. Kemudian dikasih plat biru agar bebas ganjil genap. Tapi ketika dikasih beginian ya, tebel sampai ke samping belakang ya, depannya juga bedanya banyak, harusnya jadi PR sih kalau kita pengen nakalan gitu ya. Dan gue sangat tidak mendukung orang buat melakukan hal-hal seperti itu. Jadi gue harap ya nggak ada yang melakukan hal seperti itu. Dan bisa kita lihat di sini dia punya radar karena bisa ADAS, termasuk ada kamera di bagian atas ya kan. Nah terus lampunya juga dia sama seperti M6. Gue belum coba kalau di malam yang punya M6 EV ini terang apa enggak. Coba komen di bawah ya. Terus ini ada buat NFC-nya, ada kamera juga dan ada lampunya. Tadi gue waktu di garasi kantor pas pencet ting, wow ada lampunya, ada paddle lamp-nya ya. Nice. Harga nggak nyampe 400 juta, ada paddle lamp-nya. Dan di belakang bisa kalian lihat dia pakai ban dari GT. Dan di belakang dia juga ada pakai cakram. Pakai GT Control P10 dan dalamnya ini pun juga rapi ya, dikasih plastik lagi ya, sama nih kelihatan perdam-perdamnya itu banyak. Dan BYD M6 ini adalah mobil BYD buatan Indonesia, jadi pabriknya sudah beroperasi itu yang di Subang. Ini bagian sini dia nggak ada tulisan space-nya seperti yang M6 yang EV, jadi polos aja. Belakang sama persis, bedanya ada DMI, PHEV dan ada cross di sini ya. Terus ini ada HK Autonya.
Gua so far beli BYD di HK Auto memuaskan, jadi akhirnya kita repeat order ke HK lagi ya. Ini kenapa wiper begini ya? Kita buka bagasi lagi nih, by the way. Gue juga mau sekalian copot-copot plastik ya. Nah ini nih yang gue seneng nih, dia dapat V2L. Jadi kalau rumah kalian mati lampu, dia bisa jadi genset. Dan hebatnya lagi, karena dia bukan EV murni, dia DM dual mode atau PHEV. Kalau baterainya habis, mesinnya akan nyala dan jadi genset. Sehingga dia akan menjadi genset yang sangat amat sunyi. Karena kalian tahu seperti apa bunyi genset yang kencang sekali. Nah, kalau pakai ini harusnya bunyinya itu bisa ditekan banget ya, kayak bunyi mobil biasa gitu. Nah, terus di sini ada storage lagi dan kanan kirinya terpisah. Tuh, ada tire repair kitnya ya. Nah, sebelah kiri juga ada. Ya. Nah, ditaruh lagi di sini ya. Sama ini tuh ada kisi-kisi ini buat AC di belakangnya. Dan AC-nya ini sampai bangku baris ketiga. Nah, lucunya adalah ya, BYD E6, artinya BYD M6 yang versi lebih trondol lagi dipakai buat Bluebird. Ternyata dia menjadi taksi Bluebird Prime, di mana dia sama kayak Zenix Hybrid tipe G yang menjadi Bluebird Prime juga. Artinya di mata Bluebird, Zenix dan BYD M6 atau E6 itu adalah mobil yang selevel. Waduh, ngeri juga. Ya, kita buka lagi. Ini juga gue seneng pakai ginian ya, karena kalau plastik biasanya jadi sampah. Cuma biasanya beberapa pedagang mobil seneng karena untuk mobil-mobil yang kilometer rendah suka diplastikin lagi, bilangnya like new. Padahal nggak tahu plastiknya beneran apa enggak gitu ya. Tutup lagi. Oke, buka lagi, tutup lagi. Oke, ini kita buka lagi. Dan ini pun juga biasanya ini dibuat dari polyester ya. Jadi sebenarnya juga dari bahan plastik yang didaur ulang menjadi kain fabric. Kok susah ya? Nah, sekarang sudah terlepas semua bungkus dari joknya ya. Oh, ini ada ini loh. Ada tempat penyimpanan lagi di sini ternyata. Dan ini talinya. Ini kalau misalkan kewer-kewer gitu kan nggak bagus ya. Di sini tuh ada velcro-nya. Jadi kita tinggal tempel di sini aja. Set. Nempel, langsung nggak kemana-mana. Tapi seperti yang gue bilang, kalau ditegakin seperti ini, ruang bagasinya langsung habis ya. Jadi memang harus pasang roof box. Nah, terus juga BYD M6 ini ya, dia tuh belakangnya cukup lega loh. Jadi dia bisa dimajuin seperti ini kan. Dan kalau misalkan kita pengen ngelipat, tinggal diginiin aja. Set, majuin ya. Nah, bangku belakangnya tuh cukup lega buat 2 orang. Dan ini kalau kita nyender seperti ini hampir mentok ya. Hampir, belum mentok. Mungkin kalau kita duduknya begini, nah ini agak mentok sih. Jadi kita harus agak sedikit lemes. Dan tengahnya itu bisa dibikin berkeadilan. Jadi jangan mentang-mentang 7-seater gitu kan. Udah dimentokin aja karena lega. Kalau ada orang di belakang, dilihat-lihat dulu. Karena ini masih bisa kita majuin di sini ya. Nah, ini posisi duduk yang ideal lah menurut gua. Nggak mentok, pas, kakinya juga bisa masuk ke kolong ya. Buat 2 orang. Nah, sekarang kita coba di tengahnya. Nah, ini kita di tengahnya. Ini posisi duduk gua dan bangku kirinya udah disamain panjangnya ya. Tuh, ini masih lega sekali. Jadi kalau misalkan naik BYD M6 belakangnya mau lega, tengahnya jangan tega-tega amat lah. Ini kita majuin segini aja masih punya ruang kita. Jadi ya jangan egois aja lah. Dan sebelah kanan bisa naruh tangan, sebelah kiri bisa naruh tangan. Tapi yang kanan ini lebih tinggi dibandingkan dengan door trimnya ya. Jadi kayak nggak balance gitu. Nah, kalau misalkan tengahnya mau tempat duduk, ini juga bisa. Karena mobil ini sebenarnya tengahnya cukup lebar. Cukup lebar. Kemudian kalau yang captain seat, dia tambahin panoramik di atas. Ya bayangin 10 juta dapat captain seat sama panoramik. Apa nggak langsung nanggung ya? Nanggung sih ya, cuma kan seperti gue bilang tadi, kita memasang roof box sama ini. Mendingan 10 jutanya buat beli roof box. AC-nya bisa dikontrol dari belakang sini ya. Dan kalau misalkan kita punya handphone, habis baterainya bercolokin. Nah, di sini ada USB-A, USB-C, ada tempat buat naruh handphonenya. Ya sama ini kalau malam bisa kelihatan karena dia nyala warna biru gini. Cuma sayangnya di belakang ini dia masih pakai colokan biasa 12 volt ya, bukan yang pakai langsung kayak gini gitu. Oke, sekarang kita ke depan ya. Oke, ini posisi gue duduk di depan, dingin sekali by the way ya. Ini kontrol AC-nya semua dari layar ya. Tapi untungnya kalau misalkan kita pakai Android Auto atau Apple CarPlay secara wireless ini, dia tuh nggak menghilangkan tombol-tombol di bawah sini. Jadi masih bisa diakses. Ya. Terus ada swipe dari atas juga.
Ini ada 25% save ya, kita cuma 25% ya, nggak bisa jadi 0% ya. Audio, screenshot, dark mode, dan bisa di custom juga seperti ini, mau diganti seperti apa ya. Kita close aja. Terus juga kalau kita pencet tombol AC ini ya, ini kan ada banyak nih tombol shortcut AC ya. Nah, kita bisa atur belakangnya mau dinyalain seberapa kencang. Nah, dan bisa dikunci juga. Kalau dikunci nanti dia di belakang nggak bisa pencet-pencet. Tapi ya buat apa? Segitunya amat gitu loh. Biasanya kalau buat anak-anak ya. AC-nya dia belum dual zone ya, jadi kelihatannya ada kanan kiri, padahal sih ya sama juga. Ya nggak perlu amat sih dual zone ya sebenarnya. Dan juga sebenarnya ini bisa pakai shortcut dari sini aja gitu. Home, dia masih sama bentuknya seperti BYD yang kita kenal. Kita buka menu di sini, sama ada vehicle image ya. Itu kamera 360-nya, smart charging, phone, BYD store, dan kawan-kawan ada banyak pokoknya. Nah, untungnya juga gue suka kita nggak perlu pakai shortcut di tombol sini buat buka kamera 360-nya. Jadi di sini ada tombol, kita tinggal pencet. Nah, dia langsung liatin kamera 360. Dan kalau misalkan nih, kan ada beberapa mobil ya, kita pakai Android Auto gitu. Ini loading dulu bentar. Nah, kita masuk kamera 360, kita balik lagi, dia langsung keluar. Nggak pakai ada gambar Android Auto dulu, baru masuk lagi gitu, nggak, dia langsung ya. Speedometer untuk yang cross dia sudah pakai model yang full LCD, sedangkan yang versi klasik dia masih pakai dial, kurang lebih sama seperti BYD M6 yang kita kenal, yang non DMI. Nah, terus layarnya ini juga 10 inci, tapi dia nggak bisa jadi lurus gitu, nggak bisa, dia tegak begini aja. Ada push start top engine button, sama ini masih diplastikin. Mari kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, terbuka juga ya, karena dia shifternya sekarang pindah ke balik kemudi. Ini ada mode EV, HEV, on off buat AC, buat volume, ini buat stability control, parking hold, sama ada modenya. Modenya ada normal, sport, snow, sama eco. Ya, kita pakai eco sajalah. Dan biasanya karena gue pernah punya mobil PHEV sebelumnya, biasanya kita tuh sangat jarang sekali mengisi bensin. Karena 100 kilo itu sudah cukup buat harian. 100 kilo itu sebuah jarak yang sangat panjang ya. Jadi kebanyakan cuma kepake pas lagi jalan keluar kota aja ya. Kursinya sendiri, nah M6 ini sama kayak yang versi EV-nya, dia tuh depannya kurang maju dikit ya. Jadi kalau misalkan diatasin lagi tuh, biasanya Agejok tuh yang jualan gituannya ya. Itu biar bikin kita duduk lebih enak. Dan kalau bisa lagi, ini kan dia elektrik kiri kanan. Nah, kalau yang advance belum tuh, yang superior nih udah elektrik kiri kanan. Kalau advance cuma sebelah kanan doang. Seandainya kursinya bisa diturunin lebih sedikit aja, itu pasti lebih enak. Dan ngomongin tempat penyimpanan, di sini ada glove box yang sudah soft opening ya. Di sini juga ada wireless charging, tapi nggak terlalu kepake karena nggak ada kipasnya ya. Karena kalau misalkan kita wireless charging doang biasa jadi panas. Terus di sini ada cup holder, satu yang dalam, satu yang biasa, dan ini tempat buat naruh kuncinya ya. Sama di sini tempat buat naruh sesuatu. Nah, di sini bisa kita buka. Nggak terlalu besar, ada colokan 12 volt sampai 120 watt ya. Nah, dia ada colokan USB-C, USB-A, sama tengahnya ada buat micro SD ya. Setirnya sudah kulit ya. Bahan-bahan materialnya biasa aja, masih plastikan semua, nggak ada empuk-empuknya. Coba mungkin nanti kita akan custom sedikit ya, biar kelihatan lebih mewah lagi. Sama karpetnya juga kita ganti kali, karena kan mau dipakai rame-rame. Oke, sekarang kita bawa jalan. Yuk, odonya baru 6 kilo. Baru bener-bener nyampe. Let's go. Oke, sebelum kita jalan, nih kita nyalain dulu, ada lampu di sini ya. Ada tempat buat naruh kacamata juga. Dia ada kayak semacam bludru gitu biar nggak bunyi-bunyi kacamatanya. Di sini, wah ada lampu, ada kaca juga ya. Di sini juga, wah ada sama, ada lampu, ada kacanya juga ya. Lumayan lengkap, dan dia airbags ada 6. Kita masuk ke D ya. Ini pas kita jalan pertama kali, ini ada tulisannya loh. Please adjust tire pressure to standard value. Karena ini masih masuk ke storing mode, dia 50,7 PSI. Tinggi sekali. Harusnya kalau misalkan diturunin pasti lebih empuk ya. Kita di kantor ada ini nggak sih? Tire pressure monitor. Waduh, pas pindahan nih. Iya, yang buat. Atau kita ke mesin manual aja? Bisa. Nah, ini kita cabut dulu. Ini rame banget apa ya? Banyak banget Gojek. Magrab. Buat anak sekolah paling. Masa jam segini anak sekolah? Siapa lagi? Ya, kecopot ininya doang, nggak bisa ketarik. Iya, soalnya nggak bisa kelihatan yang sebelah kanannya. Ya, gimana nih? Ih, kocak. EV only, hidup EV only.
malas kita isi bensin. Nah untungnya di kantor gue tuh ada wall charger ya, yang 7 kW, tapi punya bawaannya Geely. Nah, jadi kan kalau di rumah gue ada punyanya Hyundai, yang Ioniq 5 kemarin. Pasang tuh dari awal-awal. Nah, terus waktu wuling juga Bingo, itu pasang di rumah orang tua gue. Nah, terus gue beli Geely X tuh dapat wall charger juga kan. Nah, itu kita pasang di kantor. Makanya tadi nyampe kantor, posisi juga baterainya nggak banyak ya, kita isi langsung 68%. Dan ini kita udah pakai jalan sedikit keluar buat syuting, sama kita nyalain sepanjang kita bikin video ya. Tuh cuma berkurang 3% saja. Wow. Bentar, sekarang kita mau turunin tekanan bannya dulu. Ini karena kerasa nih, dia tuh ngayun tapi bannya keras ya. Kita mau turunin dulu biar bisa pas. Ada apa gitu yang agak tajam, bukan tajam ya, agak kayak kunci gitu. Ini kan kuncinya udah keyless, jadi udah nggak ada tuh tajam-tajamannya lagi tuh. Imani nggak bisa dong. Kita turunin tekanan bannya. Dari tadi baru 45. Masih jauh ternyata. 39,8. Dia berapa sih? 36 dia. Dikit lagi berarti ya. Kita lihat tadi 36. 39,8. 38. 37. 36. Apakah tepat? Wis, tepat 36,2. Wah, cakep tuh. Much later. Oke, dah semuanya 36 ya. Enaknya begitu, mobil yang punya TPMS, dia nggak cuma bikin kita safety kalau kempes ketahuan, tapi juga kalau seperti itu bisa kita kurangin. Let's go. Yuk kita jalankan lagi. Set. Coba kita coba ya lewat polis tidur. Apakah sudah mendingan atau masih sama saja shocknya? Karena kemarin yang gua coba itu empuk sih. Even yang BYD M6 DMI ini rasa suspensinya menurut gue lebih enak dibandingkan dengan yang M6 yang elektrik. Nggak tahu apa bedanya, cuma apakah karena M6 lebih berat jadi suspensinya beda. Tapi ini sih kemarin gue coba yang sama mobil Denny Mas tuh enak ya. Wish. Enaknya mobil PHEV tuh gitu, rasanya mobil listrik. Tapi kalau kehabisan masih bisa dicas. Tapi kalau kayak gini tidak akan kuisi bensin ya. Coba ini polis tidur ya. Apakah sudah lebih empuk? Oh, jauh. Jauh. Emang tekanan ban tuh sepengaruh itu ya. Dan ban GT ini sebenarnya kan GT radial versi premium. Emang enak sih biasanya dibandingkan dengan GT radial biasa. Ini sayangnya plat sementaranya belum keluar ya. Kalau plat sementara udah keluar sih, wah udah kita bawa jalan kemana-mana ini mah. Nah, ini kan udah kita turunin ya. Tapi masih tulisannya please adjust tire pressure to value standard, to standard value ya. Ini tiba-tiba naik lagi jadi 36,9 sama 37,2 tuh. Kayaknya karena digelindingin terus dia ngerasa kayak, oh, Anda ini butuh diturunin lagi katanya. Nah, ini mobil kalau menurut gua, kalau misalkan kalian beli, yang akan di-upgrade pertama itu adalah klakson. Karena suara klaksonnya cimit banget ya. Nah, kan harus tiganya lebih berwibawa gitu ya. Terus yang kedua mungkin audio, pengen yang lebih cakep. Ini bisa-bisanya mobil parkir di pertigaan. Ya ngerti sih mobilnya juga nggak kerawat, cuma bukan berarti boleh ditabrak juga kan. Ntar kamera set. Nah, apa aja ngerepotin. Nah kan, ini mobil baru langsung kena daun. Oke, sip, sampai juga kita akhirnya langsung nyampe. Kita akan cas lagi ya. Jadi seperti itu the life of PHEV owners.
ketika sampai rumah harus wajib kudu banget dicas. Dan enaknya karena baterainya juga nggak terlalu gede kayak mobil listrik, kalian tinggal naikin daya aja di rumah ya, bikin sambungan khusus yang mungkin kabel tembaganya lebih gede ya. Habis itu colokin pakai, gak usah water charger, pakai portable charger aja, tinggal semalaman. Itu gua rasa sih ya, ini kan sama Wuling REV baterainya hampir mirip ya. Ya dicolokin gitu kan, udah bisa penuh lagi. Oke, itu aja mungkin info kita kali ini. Nanti kita akan modif tipis-tipis, habis itu kita rentalin di Jogja Solo ya. Siapa tahu teman-teman ada yang butuh mobil ketika ke Jogja, ke Solo dengan driver, kita siap menyediakan si BYD M6 DMi ini. Bye-bye!